Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ngajar Bu? Iya, tadi siap mengajar Bu Arisa. Oke, sekarang nggak ngajar lagi ya? Iya, Berarti. udah istirahat. Oke, saya minta opini sebentar ya Bu. Oke, ini kita akan ada bincang-bincang sedikit terkait kita kan sudah ada rencana mau mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu. Ya, jadi rencananya saya akan melakukan observasi di kelas yang nantinya Ibu akan memberikan pembelajaran. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bu, sejauh mana persiapannya sudah Ibu lakukan dan pertama sekali itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk pembelajaran nantinya itu apa? Ya, rencananya kita minggu depan ya Bu ya. Iya. Kalau minggu depan untuk kelas 11 ini materinya tentang matrik lagi Bu. Nah, jadi mungkin saya akan tujuannya untuk siswa ini dapat menentukan kesamaan matriks. Oke, tentang matriks ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya siswa mampu. Menentukan kesamaan dua buah matriks. Oke. Jadi nantinya ketika saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, nanti di mana area pengembangan seperti apa yang Ibu harapkan gitu, yang ingin saya pantau dan saya observasi. Saya ingin Ibu memantau di area khusus untuk pelaksanaan diskusi kelompok. Ada lagi Bu, Lebih kepada refleksinya kali Bu. refleksi dari siswa itu Dari pasti siswa, setelah setelah kegiatan pembelajaran di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran. Kemudian juga proses pembelajarannya mungkin Bisa juga, perlu juga mungkin Ibu observasi atau mungkin dari awal Ibu observasi lebih baik. Oke. Oke Bu, nah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut agar tujuan pembelajaran Ibu nantinya tercapai, nah apa nih strategi yang Ibu bisa lakukan? Rencananya saya mau memakai pembelajaran discovery learning. Cuman mungkin pembelajarannya tetap seperti tetap kelas, seperti biasa lah. Kalau untuk pembagian kelompoknya mungkin heterogen. Cuma mungkin kemampuan siswa yang heterogen itu kan tidak semua siswa di dalam lokal itu yang mempunyai kemampuan. Paling cuma satu atau dua. Kebetulan sekolah kita kan yang sama tahu lah Bu Arisa. Jadi mungkin pemantauan dalam yang saya ingin Ibu Arisa tinjau ini bagaimana siswa itu menyelesaikan tugasnya dalam kelompok itu, bisa dikerjakan dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik antar temannya, bisa saling yang mampu bisa memberi ke yang tidak mampu, memberikan petunjuk dan arahan juga kepada temannya. Ya, gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kapan nih kira-kira kita akan laksanakan? Kan kita baru kemarin kan rencana. Iya, sekarang kan sudah ya persiapannya sudah minggu depan kan? Minggu depan kita rencananya. Hari apa itu Bu? Minggu depan. Hari Rabu ya. Oke, hari Rabu minggu depan. Oke, kita akan laksanakan itu. Dan persiapan Ibu sejauh ini apakah sudah ada RPP-nya? Medianya atau bagaimana? Sudah berapa persen? Sejauh ini sekitar 80% sudah selesai. Sudah. RPP-nya sudah ada ya? Sudah ada, RPP-nya sudah ada. Tugas kelompoknya juga sudah ada yang akan kita pelajari, akan dipelajari minggu depan. Mungkin cuma untuk ini RPP-nya Bu ya? Tentang materi. Ya, sudah medianya juga udah. Medianya juga sudah selesai. Medianya PowerPoint mungkin yang lebih dalam bentuk PowerPoint. Oke, kemudian kira-kira nih Bu, ada nggak ke depannya itu ada nggak siapa yang Ibu bisa berkolaborasi gitu untuk membantu Ibu dalam pencapaian tujuan pembelajaran Ibu nanti? Oh gitu. Mungkin kalau bisa, untuk kolaborasi biasanya sesama guru matematika kali ya. Iya, dengan guru mata pelajaran Mata pelajaran dengan Bu Nini ya Bu ya? Nini aja ya. Oke, bisa. Oke. Bisa jadi harus bersama dengan Nini. Oh, enggak juga, tapi cuma maksudnya memantau, maksudnya memberikan arahan, mungkin memberikan masukan ya terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Berarti sama Ibu Nini aja, karena guru sama-sama guru IPA. Oke. Mungkin gimana dengan ini Bu? Tadi kan ada pengembangannya terkait proses
Ya, Kan bagaimana proses pembelajaran. pembelajarannya bagaimana nanti ya. Kemudian ini kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sekarang itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya, Tahu? apa itu? Pernah dengar ya? Ilmu baru. Oh iya baru oke. Nah nanti kita jadi sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini kita sudah terapkan sebenarnya secara Ya. tidak langsung, secara tidak sadar. Cuman mungkin ada beberapa poin-poin, beberapa langkah-langkah atau beberapa bagian-bagian yang mungkin kita selama ini belum terapkan gitu. Oh Bu. gitu. Berarti nama baru, Mm-mm. cover baru gitu. Jadi nanti Kegiatan lama tapi covernya baru. iya, jadi nanti Ibu misalnya diferensiasi proses mungkin sudah terlaksana. Nah nanti kita akan pantau itu Ibu mau di observasi di bagian area seperti itu juga mungkin? Boleh. Hmm. Itu mungkin lebih baik ya, diferensiasi proses itu bagaimana. Iya. Atau diferensiasi ini ada bagi-bagiannya atau Ada. bagaimana gitu kan, Ada. karena saya belum tahu. Cuman dengar selentingan pernah, cuman Dengar, ya. yang paham begitu pahamnya dulu. Oke, nanti jadi Ibu tertarik nih tentang Tertarik, pembelajaran. sangat tertarik sekali. Oke, nanti Insya Allah kita Mohon akan- berbagi ilmunya ya Bu. Oke, Insya Allah kita akan siap membimbing Ibu, mengarahkan Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan saya yakin Ibu sudah melakukan. Nah, cuma mungkin ada beberapa tahapnya yang mungkin belum terlaksana dengan optimal. Oh, Bisa gitu. jauh mungkin. Nah, jadi diferensiasi ini ada proses, ada konten, ada produk. Oh gitu. Nanti Ibu bisa nanti kita lihat nanti ini di RPP-nya. Iya. Mungkin sudah ada diferensiasi prosesnya sudah ada. Mungkin terkait metodenya diskusi ya Bu ya. Iya, diskusi. Itu sudah Ibu dengan cara Ibu membeda-bedakan anak, misalnya mengelompokkan anak itu sudah melakukan diferensiasi. Oh gitu. Itu udah diferensiasi proses namanya. Oh, itu diferensiasi proses. Ada lagi namanya diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu Apa? cara Ibu memberikan materi. Oh, Itu berbeda dengan anak itu kan beda-beda gaya belajarnya. Iya, iya. Mungkin materi atau LKPD yang diberikan kepada anak yang kurang mampu Berbeda dengan orang yang anak yang kemampuannya sedang dengan anak yang kemampuan tinggi itu diusahakan berbeda. Oh Seperti itu. gitu. Itu Mungkin selama sih ini. harusnya selamanya ini kan kita sama rata saja. Iya, oke. Itu yang sebenarnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti itu. Jadi kita adil kepada anak itu yang dikatakan yang adil. Karena Oh, kemampuan gitu. anak itu berbeda. Gitu. Oh gitu ya. Bisa kita samakan. Berarti ya, kalau kan? 20 Berbeda. anak mempunyai otak yang berbeda, berarti kita harus menyediakan LKPD yang berbeda sebanyak 20 buah. Oh enggak, kan kemampuan anak ini ada rendah, Sedang. menengah, atau sedang dan tinggi atau ya di atas rata-rata. Cukup tiga. Cukup tiga kelompok LKPD. Oh Gitu. Jadi nanti kita akan Ibu tertarik iya, dengan tertarik. diferensiasi. Iya, sangat tertarik. Oke, nanti kita Kita periksa yang RPP-nya ini bagaimana? Iya, apakah sudah melakukan diferensiasi Atau belum? atau gimana nanti sesudah saya pantau Ibu melakukan observasi juga kita akan adakan lagi percakapan seperti ini. Oh gitu. Oh, Akan adakan lagi percakapan. berarti terus dipantau sampai akhir. Oh iya, mantap. Oke, terima kasih Bu Manila ya. Jadi, Iya, sama-sama. insya Allah Rabu Kita masuk lokal. saya akan mengadakan observasi Observasi. di lokal Ibu Manila. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu Arisa. Oke. Siapa yang tidak datang? Nggak ada kabarnya. Nggak absen ya? Hanya 2 orang ya? Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang kesamaan ya. Kita masuk kesamaan dua buah matriks. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda dapat menentukan nanti setelah belajar ini dapat menentukan kesamaan 2 buah matriks. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian matriks, apa lagi? Jenis-jenis matriks dan fungsi ukuran matriks. Nah, kita lanjutkan hari ini. Kita lihat, kita ingat kembali pelajaran kita minggu kemarin. Gambar apa yang di sebelah ini? Matriks, ya. Matriks, berapa ukurannya? 3 kali 3. Barisnya ada 3. Ini baris, kolomnya ada 3. Ingat kan? Berarti ukurannya 3, matriks 3 kali 3. Kemudian apa jenisnya?
3 kali 3, barisnya dan kolomnya sama banyak, berarti dia matriks apa namanya? Matriks persegi. Ini jenisnya termasuk matriks persegi. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh sebuah matriks? Ada yang berani ke depan? Pani. Di sebelah sini akan yang kosong ya. Nah, itulah contoh matriks yang lain. Kenapa nih? Itu salah satu contohnya yang lain. Ya, sudah paham kan pengertian matriks kemarin? Matriks itu apa artinya? Kumpulan dari angka yang berbentuk apa? Baris dan kolom. Yang disusun dalam baris dan kolom dibatasi dengan tanda kurung siku atau kurung kurang. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa bedanya? Yang satu gambar dia di sini. Yang satu lagi orangnya berbeda. Jadi kalau yang kembar itu artinya bagaimana? Sama. Sama. Jadi hidungnya sama, giginya sama, bajunya sama, rambutnya sama, semuanya sama. Maka itu disebut dengan kembar atau baru dia dikatakan dia kembar. Kalau ini apakah dia sama? Ya. Yang satu keriting, yang satu hitam, yang satu putih, yang satu rambutnya lurus. Jadi tidak sama. Paham pengertian sama? Nah, kita sekarang mau masuk apa tadi materi kita? Kesamaan. Jadi kita mau cari yang matriks pertama sama dengan matriks yang kedua itu apa maksudnya? Nah, kita lanjutkan. Apa itu kesamaan dua buah matriks? Lihat ini. Ini matriks 2 kali berapa? 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Jadi ini matriks 2 kali 2. Yang sebelahnya? Iya, sama juga matriks 2 kali 2. Apakah matriks ini sama? Sama. Tunggu dulu, baru ukurannya yang sama. Kemudian apa lihat lagi yang di dalamnya? Ini elemen pertama. Elemen pertamanya berapa? 3. Di sini? 3. Oke, sama. Ini 2. Di sini 2. Di sini 1. Ini 1. Ini 3. Ini 3. Jadi sama enggak? Sama. Nah, kita sepakat ini sama ya? Sama dengan anak kembar tadi. Dia identik semuanya. Nah, maka ini disebut kesamaan 2 buah matriks. Jadi kesamaan 2 buah matriks itu dia harus dikatakan 2 buah matriks itu sama jika yang pertama ukuran matriksnya itu harus sama. Kalau dia yang satu 2 kali 2, yang satu lagi juga harus 2 kali 2 juga. Kemudian yang kedua, syarat yang keduanya elemen yang seletaknya harus sama. Kalau di sini 3, di sini juga 3. Kalau di sini 2, di sananya juga harus 2. Paham? Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, apakah matriks ini sama? Carilah nilai A, B, dan J. Nah, sekarang kan sudah dikatakan ada tanda sama. Ukurannya sama-sama 2 kali 2. Kemudian diberi tanda sama. Berarti ini memang matriks sama. Matriks A sama dengan matriks B. Maka carilah nilai A dan B. Siapa yang bisa? A sama dengan berapa? 3. Ya, siapa yang menunjuk tangan? A sama dengan 3. Kita tunjuk tangan. Siapa yang menjawab A-nya 3? Angkat tangannya. Pani, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ragu? Yang lain ragu? Yang laki-laki? A berapa? 3. Satu lagi Julio? A6. Julio berbeda. Kenapa A-nya 6 Julio? Karena berbeda. Karena berbeda. Maksudnya ada mana yang 6
ini sama dengan ini. Ya. Ya. Siapa yang menjawab A-nya sama dengan 3? Siapa tadi? Oh, rata-rata hanya satu orang lagi yang belum. Berapa Natasha ya? Novia. Berapa Novia? A-nya berapa Novia? 6 juga seperti Julio atau berbeda? Beda. Berapa Novia? 2. Novia menjawab 2, Julio menjawab 6. Nah, kita kembalikan ke pengertian tadi. Apa dikatakan sama tadi? Sama elemennya. Elemen seletak harus sama. Ini sudah dikatakan tadi, kita sudah sepakat bahwa matrik ini sama. Dia sama-sama mempunyai ukuran yang sama, 2 kali 2. Jadi elemen seletaknya juga harus sama. Nah, tapi di sini, nah 6 seletaknya dengan siapa? 2C. Berarti 6 itu harus sama dengan 2C. Bisa mencari C? Bisa. Kembali ke Novia tadi. A berapa Novia? 2 apa 3? 3. Udah paham? Kenapa 3? Karena A itu seletaknya dengan 3. Julio? Udah paham? Karena dia A itu letaknya bukan dengan 6 ya, tapi dengan 3. Bisa mencari C? Bisa. Berapa nilai C? 6 dibagi 2. Dapat C-nya 3. Kita lanjut tugas kita yang penting hari ini. Kita akan masuk diskusi kelompok. Kita akan duduk sesuai dengan tempat duduk kita yang telah kita sepakati kemarin. Silakan duduk di kelompoknya yang telah kita atur kemarin. Berapa punya 3, Bu? 3. A-nya 3, B-nya 3, C-nya 3. Jadi hasilnya 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 9 ya. Ini juga 3 sama ya. 3 sama ya. Nah, demikianlah jawaban kita hari ini. Di jawabannya A-nya tidak perlu diapakan ke depan ya. A-nya hasilnya 3, B-nya 2, C-nya 3. Ini sudah selesai. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Karena bel sudah berbunyi untuk tanda kita keluar main. Untuk minggu depan siapkan materi tentang operasi matriks. Nah, sebelum itu silahkan buat refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu.
perasaannya setelah dilakukan observasi di kelas? Oh, alhamdulillah sangat menyenangkan ya Bu ya. Semoga ke depannya super-super kita seperti Bu Arisa bisa mengayomi dari awal sampai akhir. Yang telah ibu laksanakan, ibu gimana, ada kendala gitu, gimana sulitnya gitu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin itu, gimana terasa sulitnya? Sulitnya mungkin karena siswanya kurang memahami atau bagaimana ya materi sebelumnya. Jadi mereka lebih banyak diam gitu kan. Jadi Kurang aktif ya Bu ya? Kurang aktif. Jadi terpaksa memancing dengan berbagai Harus ekstra untuk memancing komunikasi anak agar mereka terlibat aktif. mau terlibat. Jadi untuk kedepannya apa nih siasat dan strategi ibu agar anak ini terlibat aktif gitu? Gimana ya rencananya mungkin kayak kemarin juga ya, mungkin dikasih ice breaking gitu ya. Oh iya, ice breaking. Supaya mereka mantap sekali tuh. ya. Mungkin ya. Oke, ice breaking. Nah, tindak lanjut ke depannya gimana Bu? Yang ibu rasakan kan ini anak ini kemampuannya ada yang berbeda-beda, aktifannya kurang. Tindak lanjutnya ke depannya gimana? Apakah ibu perlu arahan atau bimbingan itu gimana? Terus Kalau mungkin kalau ada misalnya seharusnya ada ya di sekolah itu guru senior. Cuman kan di sekolah kita yang guru senior di bidang itu kan cuma satu orang. Tapi kita tidak guru ada mata pelajaran mungkin itu kan? kolaborasinya dengan guru mata pelajaran lain seperti sama ibu. Gitu kan. Tapi kalau untuk materi, kalau sama guru yang beda mata pelajaran kan tidak bisa gitu kan. Mungkin untuk apanya mungkin bisa sama guru mata pelajaran. Mungkin sama Bu ini bisa sama itu. ya sama guru yang bisa kan. Cuman kalau untuk apa kan butuh guru yang senior ya. Mungkin yang punya pengalaman seperti ibu ikut bergerak, ada pengalaman. Kalau otomatis kalau sama ibu sama ibu Neni bukannya apa-apa, mungkin ibu Neni juga grogi juga nanti kalau dia mungkin lebih baik mungkin dengan pihak yang mungkin atau atasan. Iya, itu memang tepat sekali Bu. Nah, saya boleh ya Bu memberikan hasil observasi, boleh yang menyampaikan untuk hasil refleksi Ibu ke depannya Untuk bagaimana kebaikan itu ya, kebaikan, Mbak. kemajuan, perkembangan pembelajaran Ibu ke depannya. Itu sangat ditunggu Mama. Oh. Oke, saya rasa secara keseluruhan sangat bagus sekali Bu. Ibu sudah sangat komunikatif mengajar di kelasnya dan juga diferensiasi dia kan ada 3 nih, yang seperti yang saya sudah juga jelaskan di Ibu. Diferensiasi konten itu sudah terlihat, Ibu sudah memberikan ada video, ada gambar yang berbeda karena kan anak itu kan ada audio, ada visual, kemudian juga melibatkan anak aktif dalam diskusi, itu juga untuk anak yang kinestetik. Juga Ibu sudah melibatkan anak untuk tampil ke depan, itu sudah berdiferensiasi konten namanya. Kemudian diferensiasi proses juga Ibu sudah membedakan mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan anak, itu sudah diferensiasi proses namanya, sudah bagus sekali. Cuman mungkin kalau Ibu rasa gimana? Ada satu lagi diferensiasi produk. Coba Ibu rasa, kalau Ibu rasa gimana? Udah dilaksanakan apa belum? Mungkin itu ya, kalau produk itu hasil ya. Hasilnya mungkin ya itu yang kurang ya Bu ya. Saya rasa untuk pertemuan berikutnya bisa dia. Kan masih materi yang sama ya Bu ya. Masih kelanjutan dari materi. Oke. Nanti insya Allah saya apakan bagaimana contohnya gitu. Iya nanti. Jadi Ibu sarankan seperti ini nanti untuk diferensiasi produk itu usahakan misalnya anak itu membuat ringkasan resume tentang matriks, kesamaan matriks tersebut. Gitu. Boleh dalam bentuk media apapun, dalam bentuk Canva atau poster-poster dibuatnya boleh juga. Terserah dalam dia bentuk gambar ya boleh. Pokoknya berbeda-beda kreasi anak masing-masing. Nggak diseragamkan tapi terserah dia mau buat seperti apa. Itu yang dikatakan dengan diferensiasi produk. Berarti ada hasil dari anak ini tapi berbeda-beda setiap anak. Iya, tergantung kemampuannya, tergantung keinginannya. Biasanya anak aja ya yang mau membuat kesimpulan itu kan dibuat hanya kesimpulan dicatat di buku. Kesamaan materi adanya sama, semuanya sama.
sekarang ada yang membuat dengan Canva, ada yang membuat dengan Google Slide misalnya, atau dengan atau berupa poster karton, kertas karton pun juga boleh ya. Oh, Seperti itu Bu. Pokoknya pandai-pandai anak. Pandai-pandai anak, yang penting biarkan dia Berkreasi. keinginan sesuai minatnya seperti apa maunya gitu. Jadi kedepannya itu tindak lanjutnya gimana Bu? Kan masih ada nih pertemuan berikutnya, masih ada kan Ada. materi tentang itu juga. Ada minggu depan. Oke, jadi tindak lanjutnya kedepannya Kita fokus ke diferensiasi produk. Oke. Oke, Bu Arisa. Saya rasa- Terima kasih Bu Arisa. Apa masih ada Bu Arisa? Mungkin itu saja, semuanya saja. sudah sangat bagus. Terima kasih banyak Ibu menilai ya. Iya, sama-sama Bu Arisa. Oke.